banyak pelajaran yang saya pribadi ambil dari kehadiran si Utin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rani, seorang ibu rumah tangga. Alhamdulillah saya dan suami diamanahkan 3 orang anak dengan kondisi yang unik. Anak pertama saya berusia 19 tahun, seorang perempuan, terdiagnosa spasmofili derajat 4 ketika usia kelas 2 SMP, usia berapa ya? 14-15 tahun lah ya. Terus anak kedua saya terdiagnosa laki-laki, sekarang usia 17 tahun, terdiagnosa Tourette syndrome dengan penyerta OCD di usia 9 tahun, sekitar kelas 4 SD. Anak ketiga kami ini namanya Faustin. Dia kena kelainan genetik langka, terdiagnosa tegaknya itu di tahun 2019 karena pada saat di tahun 2011-2012 itu belum ada pengecekan kromosom yang detail. Di tahun 2016 saya memutuskan untuk berhenti dari pekerjaan karena saya ingin fokus sama Faustin. Setelah saya resign 24 jam waktu saya untuk Faustin. Faustin ini anak yang lucu. Dia tidak pernah nangis, selalu ceria dan tidak pernah terlihat, walaupun sakit tidak pernah terlihat kalau dia sakit. Faustin ini juga atraktif, energik. Dia tuh selalu melihat apapun di sekelilingnya yang kalau menurut kita itu menakutkan, menurut dia menyenangkan. Setiap saya lagi capek banget, terus kan lagi agak-agak jengkel sama kakak-kakaknya, wajar lah gitu kan. Saya akan ngadu sama Utin waktu itu. Emang si Utin nggak ngerti gitu kan, nggak ngerti. Dia pasti cuman, Dek, mama capek nih, Mbak Nadine begini nih, Mas Edan gini nih, gini. Utin cuma ketawa-ketawa aja dan dia akan ngerangkul saya. Dia akan ngerangkul dan mencium saya. Dengan cara itu tuh saya merasa bahwa, kamu kok cuma nyium mama aja sih gitu kan. Kamu ngerti gak sih mama cerita? Tuh dia ketawa-tawa gitu, dia ketawa-tawa kayak ngerti. Oh ya udah akhirnya saya tenang lagi. Jadi Utin tuh seperti penenang saya gitu kan. Faustin juga dari bayinya itu sering keluar masuk rumah sakit. Dia di ICU itu 2 kali. Utin ini masuk ICU karena sesak napas. Nah ini juga yang kami nggak paham. Kenapa kok sesak napas gitu? Waktu itu kita nggak paham, kita pikir batuk biasa. Ternyata dia tuh alergi dengan debu, asap, dan lain sebagainya. Sampai akhirnya Utin kejang, kita mulailah perjalanan Utin mulai lagi dengan dokter neuro. Dan kami rutin ngecek fungsi hati dan fungsi ginjalnya karena dia minum obat jangka panjang kan. Dia juga rutin EEG karena kan melihat gelombang otaknya. Dan lucunya Faustin ini gelombang otaknya itu bermasalah ketika tidur. Jadi pada saat dia tidur saya harus selalu memeluk dia seperti ini. Ini Faustin saya peluk begini karena bisa ketika tidur dia kejang. Kalau kita nggak meluk kita nggak tahu dia kejang apa enggak gitu kan. Nah saya belajar dari dokter neuronya bagaimana menangani anak kejang. Anak kejang itu tidak boleh kita gendong, tidak boleh kita pindahkan kemana-mana. Diposisikan miring ke kanan. Jadi sebenarnya dengan adanya Utin ini, saya dan suami, keluarga lah terutama, banyak belajar tentang penanganan pasien kejang, tentang penanganan anak-anak. Jadi saya juga kenal di sini namanya terapi wicara, terapi okupasi, sensor integrasi gitu kan, fisioterapi, karena itu semua dijalani Utin. Banyak pelajaran yang saya pribadi ambil dari kehadiran si Utin. Malam tanggal 1 itu jam 2, jam 1 saya ke kamar mandi. Terus saya lihat, kok Ade belum bobo sih? Mama ngantuk nih Dek gitu kan. Ade bobo dong gitu. Udah pas saya balik ke kamar mandi, kok pandangannya udah aneh. Aduh, saya bilang, entah kenapa feeling saya udah merasakan bahwa oh ada sesuatu nih gitu. Akhirnya saya ke situ dan benar kejang. Kejangnya itu kejang yang hebat, yang tidak seperti kejang-kejang sebelumnya. Saya teriak-teriak panggil anak saya, panggil mbaknya juga. Akhirnya mereka turun terus
ya udah kita ke rumah sakit. Karena rumah sakit rumah sakit dianya yang biasa Utin kontrol itu jauh, kita cari yang terdekat. Karena waktu itu Utin sempat nggak sadar kan, kita bawa ke dokter terdekat, terus langsung masuk ICU. Jadi seminggu tuh kita nungguin Utin di PICU itu dengan berbagai hal yang ya luar biasa ya, campur aduk rasanya gitu kan. Sampai akhirnya dokter bilang, "Bu, anak ibu kena meningitis kronis." Hah? Kaget. Saya dan suami kaget, meningitis dari mana gitu, karena kan nggak ada panas sebelumnya, dia nggak ada gejala-gejala bahwa itu sakit. Oh ya sudah, akhirnya di situ saya sudah mempersiapkan diri, suami juga sudah mempersiapkan diri. Itu saya bilang sama anak-anak saya yang dua, mereka nggak bisa ke rumah sakit kan, karena waktu itu lagi Omikron itu, virus COVID yang Omikron. Saya ngobrol sama mereka bahwa adik kamu begini, kita doakan aja yang terbaik buat adik, gini, udah oke. Nah terus pas malam dokternya manggil kami bahwa Utin udah bisa pindah kamar perawatan gitu kan, jadi kita seneng lah gitu. Suami pas lagi ngurus kamar, saya masuk ke PICU, terus saya lihat, loh kok anak saya merem, padahal Utin selama di PICU itu susah tidur, dan dia teriak-teriak manggil mama gitu kan. Terus akhirnya saya lihat, loh kok anak-anak merem, kenapa? Saya panggil perawatnya, tadi nggak begini bu, gini. Aduh, saya bilang udah, saya panggil ayah udah nggak usah ngurus kamar, sini kita temenin aja. Akhirnya ditemenin, saya ngeliat bahwa oh udah bakal nggak ada gitu kan. Akhirnya saya dan suami mentalkinkan di situ, tapi perawat sama dokter jaga bilang, ibu harus optimis, kami di sini optimis mau mengusahakan yang terbaik buat anak ibu gitu. Nah di ICU itu pula Faustin pertama kalinya head gitu. Saya bilang, suster saya izin gantiin gitu kan, gantiin pampersnya karena saya pengen ngerasain gantiin pampersnya dia ketika head gitu. Oke. Susternya oke lah gitu, akhirnya udah. Terus setelah kita mentalkinkan gitu, Utin nggak ada, saya telepon ke rumah video call. Enggak, sebelumnya sih pas adiknya lagi dalam kondisi yang kayak sakaratul maut, saya video call sama kakak-kakaknya, saya bangunin, mbak bangunin Mbak Nadine sama Mas Idan gitu kan, biar adiknya lihat. Udah terus ngobrol, mereka ikhlas, kita talkinkan, Utin nggak ada. Gitu. Setelah Faustin dimakamkan, itu juga saya maksudnya masih belum berasa bahwa oh ini pemakaman Utin gitu, belum. Jadi pas pulang masih banyak saudara, masih banyak temen gitu kan, jadi masih banyak, oh ya udah gitu. Saya masih sempat ngatur-ngatur, ini udah makan belum? Ayo makan dulu, masih sempat kayak gitu lah, biasa naluri ibu-ibu kan gitu kan, ngeliat ada tamu, minum dulu, makan dulu gini-gini. Nah ketika mereka sudah pada pulang pas malamnya itu, jadi selama seminggu setelah Utin nggak ada, seminggu tuh tamu datang terus mbak, dari pagi sampai sore itu datang terus sampai malam gitu kan, nggak berhenti. Itu masih belum terlalu ini, cuman ketika bangun tidur besoknya gitu kan, saya merasa bahwa kok ada yang aneh ya gitu. Apa ya saya bilang, jadi jiwa saya tuh seperti hilang separuh gitu kan. Saya mau ngapa-ngapain males, bangun keluar kamar juga males gitu. Aduh, saya mesti gimana nih, saya mesti ngapain gitu. Anak saya, suami saya juga nggak ada yang nangis. Nah, di sini yang saya mau malah, ayo dong pada nangis gitu. Maksudnya keluarin dong semua apa yang kalian rasain, jangan dipendem gitu. Nanti kalau kalian kenapa-kenapa, kan saya juga bakalan yang merasakannya gitu. Tapi mereka nggak nangis. Saya setiap hari ke makam Utin dan masih nggak percaya kalau ngeliat tulisan di batu nisan itu namanya Faustin gitu. Setiap hari saya ke makam, saya cuma lihat ini bener sih Utin gitu kan. Kenapa harus Utin? Kayak banyak banget kayak gitu pertanyaan-pertanyaan yang bikin saya malah membuat diri saya tuh terpuruk. Saya asli itu benar-benar terpuruk banget, dan ini bukan saya gitu. Ini bukan saya nggak seperti ini. Dan ketika muncul kayak denial, kayak penyesalan gitu, saya selalu kembalikan bahwa ini takdiran, ini takdir gitu. Mau kemarin Utin kamu bawa ke rumah sakit besar gitu, mau kemarin Utin kamu cekin sebelum sakit, tapi kalau dia takdirnya udah memang sampai umur segitu, ya dia dengan cara apapun pasti akan berpulang. Jadi kan waktu di Enable itu diceritakan bahwa kita mungkin bisa ada di fase yang sudah nyaman gitu, tapi ntar bisa lagi kita terpuruk lagi gitu. Itu memang up and down seperti itu, perasaan kayak kayak seperti kita lagi naik roller coaster gitu, naik turun. Cuman seberapa lama sih kita bisa bangunnya gitu, seberapa lama sih kita terpuruknya kayak gitu yang harus kita antisipasi.
Ya terus sampai akhirnya saya berpikir bahwa saya nggak bisa kayak gini terus, karena saya punya 2 anak dan 1 suami yang harus saya perhatiin. Dari situ saya mulai bertekad untuk oke, saya harus bangkit gitu kan dari keterpurukan saya. Saya nggak mau anak-anak saya atau suami saya itu terbengkalai. Kami bersyukur banget tinggal di lingkungan yang luar biasa, keakrabannya luar biasa juga guyupnya. Jadi sudah bisa, dan saya melihat tetangga itu seperti shock semua karena mereka tahu Faustin, mereka tahu Utin. Utin sering banget ikut kegiatan saya di perumahan seperti taklim gitu kan, atau 17-an gitu, atau baksos gitu. Itu selalu saya bawa Utin karena saya nggak akan mungkin ninggalin Utin berjam-jam di rumah karena berbagai pertimbangan. Dorongan terbesar saya untuk bisa menjalani journey dengan menjalani kedukaan dengan positif itu adalah keluarga. Jadi saya ngelihat anak-anak saya, kakak-kakaknya Utin kan, ngelihat suami saya juga. Suami saya kan kebetulan kerja di luar kota, jadi saya juga tidak berani terlalu membebani beliau dengan kegundahan saya karena beliau kerja di tempat yang beresiko tinggi. Jadi selama ini yang membantu saya dan yang benar-benar ada ketika saya lagi terpuruk adalah adik ipar saya. Dia seorang dokter. Dia kapanpun saya telepon, kapanpun saya chat, dia akan membalasnya, akan menjawabnya, dan akan merespon balik. Bahkan malam-malam pernah datang ke rumah karena saya merasa bahwa saya nggak punya temen gitu lah, kayak gitu. Walaupun ada anak saya, ada suami saya, tapi saya merasa nggak punya teman. Kan datang malam-malam jam 10 kalau nggak salah. Support system saya alhamdulillah dapat yang luar biasa gitu. Dari awal saya berkenalan dengan Enable, terus ada adik saya yang luar biasa support, tetangga-tetangga saya luar biasa support, komunitas juga. Saya lupa gimana saya bisa ketemu sama Mbak Tia. Kalau nggak salah dari satu komunitas gitu, dari komunitas di situ Mbak Tia memposting tentang Enable. Saya merasa bahwa saya perlu bantuan orang ahli gitu kan. Saya perlu support dari mereka yang memahamin banget apa yang saya rasain sekarang. Begitu sharing dengan Enable gini, saya seperti mendapat masukan, mendapat gambaran bahwa ya memang berduka seperti itu gitu kan, tapi memang itu tergantung dari kitanya mau seperti apa menyikapinya. Sayanya sendiri tuh masih mikir gimana sih buat saya sendiri untuk bisa move on, bisa mengenang Faustin dengan tidak dengan duka gitu kan. Nah, salah satu penguat saya adalah setelah ditinggal Utin tuh saya berusaha untuk sebisa mungkin datang ke keluarga yang sedang berduka karena ditinggal anaknya. Dari cerita-cerita mereka gitu kan, ternyata sama ya gitu, mereka juga punya penyesalan seperti yang saya rasakan. Terus mereka juga punya perjalanan seperti yang saya lalui gitu. Ternyata sama gitu, prosesnya sama seperti itu. Dan di situ saya berusaha menguatkan mereka dengan catatan, dengan harapan bisa menguatkan saya sendiri juga gitu. Yang saya jalani, saya, suami dan anak-anak sekarang jalani adalah kita mengumpulkan bekal sebanyak-banyaknya supaya kami yakin suatu saat nanti kami akan dikumpulkan lagi di sana. Jadi itu tekad saya dan suami bahwa ayo kita kumpulin bekal yang banyak supaya nanti bisa ketemu adik lagi. Jadi itulah titik balik saya dan anak-anak juga suami untuk lebih mendekatkan diri lagi sama sang pencipta gitu. Dari situ saya juga memaksakan diri membuat buku tentang perjalanan hidupnya Utin. Memang bukan secara profesional ya, saya bikinnya tidak secara profesional, jadi hanya tulisan hati seorang ibu. Dan saya tidak menyangka bahwa supportnya besar banget gitu, antusias orang-orang responnya tuh besar banget. Sampai dengan sekarang tuh sudah 75 eksemplar. Jadi mereka sudah minta cetakan kedua. Saya bilang, aduh kok cetakan kedua ya? Padahal saya niatnya tuh cuma pengen pengen membukukan aja perjalanannya si Faustin itu dari mulai dia lahir, di tengah-tengahnya tuh ada apa sampai Faustin berpulang. Cuman pengen itu aja, tapi kok ternyata antusiasnya besar sekali dari orang-orang yang kenal sama kami gitu kan. Bahkan dari yang belum kenal sama kami juga pengen, karena kan saya juga posting. Dan memang di situ hasil penjualan buku itu
saya dedikasikan untuk teman-teman UTIN. Sekarang saya sudah bisa yang agak sedikit menahan dan sudah bisa, oh iya adik tuh dulu begini ya, sampai saya tidak berani melihat bajunya waktu itu. Bajunya, terus alat terapinya, terus sepatunya. Terus setelah beberapa waktu akhirnya, loh ini kalau dikumpulin gini aja buat apa? Saya bilang. Akhirnya saya mulai bisa untuk mendonasikan sebagian barang-barang UTIN. Sampai sekarang saya berusaha banget untuk terus mengedukasi, misalnya dengan bukunya UTIN. Itu kan saya menceritakan Angelman Syndrome, ciri-cirinya apa, gini-gini, mereka kebisaannya apa, gini-gini. Itu salah satu cara saya untuk mengedukasi. Harapan saya ke depan saya bisa lebih bermanfaat lagi buat teman-teman UTIN. Minimal saya bisa membuat hidup mereka tuh lebih berkualitas seperti itu. Yang saya dapat dari ini, jadi pelajaran yang saya dapat dari kedukaan banyak banget. Mungkin ada beberapa orang yang bisa melewati masa-masa berduka dengan cepat, dengan baik. Mungkin ada yang lama gitu kan, karena yang paham bagaimana bonding antara yang meninggalkan dengan yang ditinggalkan adalah mereka, bukan kita. Jadi saya nggak bisa bilang bahwa kehilangan ini lebih berat daripada kehilangan ini, atau kehilangan anak lebih berat dari kehilangan suami atau gimana. Nggak bisa bilang, saya nggak akan bilang seperti itu, karena masing-masing ada kenangannya gitu, punya memori masing-masing yang kuat. Itu yang saya alami. Saya bisa duduk sini, bisa sampai ke tahap ini, itu juga bukan suatu hal yang mudah, bukan suatu hal yang cepat prosesnya. Saat ini saya sudah bisa mengenang UTIN dengan cara yang berbeda. Jadi tidak lagi saya mengenang dia seperti kehilangan dia gitu kan, tapi saya mengenang dia dengan yang lucu-lucunya. Ketika saya pergi dengan anak-anak atau dengan suami saya, tuh adek kalau kesini pasti dia ngambil itu tuh ya, iya pasti ketawa-ketawa, atau udah ngambil dia pasti ngumpetin gitu. Jadi udah bisa bercerita seperti itu. Saya tuh kepikiran untuk merangkul mereka-mereka yang ditinggal oleh anaknya atau pasangannya atau siapapun orang yang kesayangan mereka, untuk sharing gitu. Saya kepengen banget bisa berkumpul dengan mereka semua, kita saling sharing, saling menguatkan bahwa ini bukan akhir dari segalanya loh berduka ini. Ini hanya masalah waktu bahwa mereka berangkat lebih dulu. Nanti kita akan menyusul. Saya ingin menggarisbawahi hal itu untuk mereka. Saya yakin siapapun yang ditinggalkan oleh orang-orang kesayangan pasti akan mengalami hal-hal atau menjalani hal-hal yang seperti yang saya jalani, seperti yang saya alami. Tapi balik lagi semua ke diri kita masing-masing. Bagaimana kita menyikapinya, bagaimana kita harus menjalaninya, mau kita terus-terusan terpuruk, atau mau kita cepat bangkit, atau kita mau mengenang orang kesayangan ini dengan cara yang seperti apa, itu tergantung balik lagi ke kita. Tidak perlu merasa sungkan atau tidak perlu merasa kok saya cengeng banget ya kalau saya diskusi, enggak, tapi memang itu harus dikeluarin. Keluarkanlah tapi dengan orang-orang yang tepat. Jadi buat mereka-mereka yang sekarang ini sedang berduka, jangan terpuruk ke hal yang negatif, karena perjalanannya masih panjang. Yang kita masih hidup, kita harus bisa bermanfaat untuk orang lain, bermanfaat untuk diri kita sendiri juga. Janganlah kita menyakiti diri sendiri, sementara orang yang meninggalkan kita itu juga tidak suka kalau kita seperti itu. Banyak yang bisa, sekarang ini lebih banyak lagi yang bisa kita mintain bantuannya, karena sekarang yang saya tahu ada konsultasi online ya, terus ada juga komunitas-komunitas yang bergerak di masalah kedukaan. Ya udah, kita sharing-sharing aja, kita ambil yang menurut kita bermanfaat buat kita, dan kita kesampingkan yang menurut kita itu akan membuat kita makin down. Udah, itu aja sih menurut saya. Sekali lagi semangat untuk semuanya yang sedang berduka.
memang lukanya itu tidak akan sembuh sampai kapanpun, karena kita tidak akan pernah bisa ketemu mereka lagi kecuali nanti di sana. Tapi ini bukan akhir dari segalanya. Ini hanya masalah waktu keberangkatan aja. Mereka berangkat lebih dulu, kita di belakangnya nanti menyusul. Nah, tinggal gimana caranya kita menyusul, mau jalur cepat atau jalur lambat gitu kan. Kalau jalur cepat ya kita kumpulin bekal sebanyak-banyaknya supaya kita bisa cepat berkumpul di sana. Jadi ya itu sih, saya bukan motivator ulung gitu kan, tapi saya berharap bahwa yang saat ini sedang berduka, ayo kita sama-sama mengatasi rasa duka kita dengan hal-hal yang positif.